Puji Tuhan, hari ini tanggal 5 Juli, minggu pertama dari bulan Juli, kita biasa adakan perjamuan kudus. Pagi ini kita lihat ayat yang sering kali dibaca setiap kali perjamuan kudus. Tapi pagi ini kita akan lihat sesuatu. Suratan 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Kita lihat ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Baca sama-sama dengan saya kalimat merah yang saya tandai. 1, 2, 3. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayatnya yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Baca sama-sama. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26 saya baca, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, apa? Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dari 4 ayat yang kita baca ini, kita lihat Tuhan Yesus katakan begini, setiap kali kamu makan roti ini, minum dari cawan ini, kamu ingat aku. Jadi peringatan akan aku. Saudara, kalau kita sudah terlalu senang, banyak kali kita lupa Tuhan. Kadang-kadang juga sudah terlalu susah, kita lupa Tuhan. Itu sebabnya kita rutin setiap sebulan sekali ada gereja yang bikin tiap minggu sekali untuk ambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan Yesus katakan, tiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, itu jadi peringatan akan aku. Kamu ingat aku, dan juga kamu memberitakan kematian Tuhan. Berarti memberitakan Injil. Kiranya setiap kali kita ambil bagian, kita ingat, saya diselamatkan dan saya Tuhan tugaskan dengan hati yang digerakkan oleh kasih untuk keselamatan orang. Amin. Supaya kita tidak jadi orang Kristen yang diam di gereja, selesai. Datang di gereja, pulang, masa bodoh dengan hidup orang lain, dengan keselamatan orang lain. Dan seringkali ketika terlalu senang atau terlalu susah, kita juga masa bodoh dengan Tuhan. Ada orang yang bilang, biarin mau neraka kek, mau neraka atau mau apa, biarin katanya. Saudara, pagi ini kita baca ayat ini dan kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mengingat tentang Tuhan. Apa yang kita ingat tentang Tuhan Yesus? Saya dikatakan begini, mengingat Tuhan Yesus. Jadi setiap kali kita ambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita diarahkan untuk ingat Tuhan Yesus. Mengingat Tuhan Yesus, kita diarahkan untuk ingat kasih Tuhan. Mengingat kasihnya Tuhan, kita akan lihat ini sebentar. Ingat kasih Tuhan dan peringatan. Ingat janji dan peringatan-peringatannya. Ingat janji dan peringatan Tuhan. Jadi pagi ini tentunya ada banyak hal lain. Orang bisa khotbahkan dengan hal-hal yang ingat hal-hal yang lain lagi. Tetapi yang kita lihat pagi ini, ingat kasihnya Tuhan. Dan kemudian yang kedua, kita ingat janji dan peringatan Tuhan. Yang pertama kita lihat, ingat kasih Tuhan. Yang pertama kita ingat mengenai pengorbanan Tuhan Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 16.
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, bukan perkara yang gampang. Dia yang tidak mengenal dosa, Dia yang ada di tempat kesucian, tempat yang suci, kemudian Dia datang ke dalam dunia, hadir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Dia diperlakukan juga tidak adil, dan sampai hari ini di mana-mana perlakuan tidak adil jalan terus. Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Itu yang kita ingat mengenai kasihnya Tuhan Yesus. Kita ingat pengorbanannya. Harga sangat mahal yang Dia bayar untuk kita. Dia bayar dengan darahnya sendiri, dengan segala penderitaan. Setiap kali saya ada kalanya jadi loyo, jadi lemah secara rohani tentunya. Pendeta bukan tidak pernah lemah. Kali jadi lemah, saya ingat bagaimana Dia berkorban untuk saya, bagaimana Dia menyerahkan nyawanya untuk saya, dan itu mendorong saya untuk kembali jadi kuat. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini yang kita ingat. Ketika ingat kasihnya Tuhan, kita ingat pengorbanannya. Ingat kasih Tuhan, kita ingat pengampunan yang Tuhan Yesus lakukan untuk saya, untuk saudara. Masih ingat pengampunan Tuhan? Ada satu ayat saya tidak tampilkan di sini. Saya ingat ayatnya. Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa di sorga juga tidak mengampuni kamu. Kita seringkali kita senang kalau Tuhan ampuni kita, tetapi kita susah sekali ketika kita firman Tuhan dorong untuk mengampuni orang. Enak terima pengampunan orang, pengampunan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mau melalui firman Tuhan kita disuruh mengampuni orang, sulit. Tidak terlalu mudah untuk mengampuni orang. Tapi kita terlalu berharap Tuhan mengampuni kita, bahkan orang banyak pun mengampuni kita. Tetapi giliran untuk kita mengampuni orang, kita mulai rasa sulit. Tapi Tuhan ingatkan ini. Kita ingat pengampunan Tuhan. Jadi ingat Tuhan Yesus, ingat kasihnya, ingat pengampunannya. Kalau kita ingat pengampunan Tuhan, kita juga ingat bahwa Tuhan mau kita mengampuni. Amin. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di sorga tidak mengampuni kamu. Jadi kalau orang tidak mengampuni, kalau kita tidak mengampuni orang, maka sudah pasti kita hendak selamat. Orang mau enak dengar atau tidak, itu berita yang pasti. Ketika kita tidak mau mengampuni orang, Bapa di sorga juga tidak mengampuni kita. Pengampunan dari Tuhan tidak berlaku untuk kita. Ingat pengampunan Tuhan Yesus. Efesus 4 ayat yang ke-32 saya catat. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pengampunan bukan main. Kita yang bergelimang dengan dosa, kita datang apa adanya. Ada nyanyian yang seringkali kita nyanyikan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima kita apa adanya selain daripada kasih Tuhan Yesus.
Kasih yang mengampuni. Di dalam kasih dia mengampuni. Pengampunan itu, kita yang bergelimang dengan dosa, berlumuran dengan dosa, ketika kita datang dengan percaya, saya orang berdosa, saya perlu juru selamat, bersimpu di bawah kakinya Tuhan, dan kita terima pengampunan. Itu hal yang luar biasa. Ketika kita bersalah dengan seseorang dan kita dengar orang itu bilang mengampuni kita. Ketika kita bersalah dengan orang tua, ketika orang tua bersalah dengan anak dan mendengar pengampunan, hati jadi begitu bersukacita. Ketika kita yang penuh dosa ini datang kepada Tuhan dan diampuni, yang pertama kali muncul di dalam hati seseorang yang diampuni adalah damai sejahtera. Ketika anak bungsu yang sudah bergelimangan dengan dosa, kemudian gagal, hancur, dia ada di kandang babi, dan dia bertekad, aku pulang kepada Bapa, sebagai gambaran seseorang yang berbalik kembali kepada Bapa di sorga. Ketika dia kembali, dia bilang, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku salah seorang dari hamba yang bekerja dengan Bapa. Bapa tidak jawab. Bapa bilang, ambil jubah, ambil sepatu, ambil cincin, pakaikan ke dia. Dikatakan masih jauh dia, Bapa sudah sambut, kemudian Bapa peluk dia. Ada penerimaan, ada pengampunan. Diampuni. Itu mendatangkan hal yang luar biasa, mendatangkan kedamaian, sukacita yang belum pernah dirasakan. Ketika saya alami pengampunan Tuhan di pintu maut, kelihatan keadaannya pasti sudah memati kami hari ini. Wah. Dan saat itulah baru pertama kali saya, dari kecil Kristen, tetapi kali itu pertama kali saya bilang, Tuhan, kalau Engkau ada, bayangkan, dari kecil Kristen tapi kali itu saya bilang, Tuhan, kalau Engkau ada, saya minta pengampunan. Kayaknya ini kami sudah mau tenggelam dan mati. Saya minta pengampunan. Ketika Tuhan taruh pengampunan, ketika Tuhan mengampuni, dan itu mendatangkan damai sejahtera di hati. Pantes Daud ketika dia berbuat dosa, dia katakan, jangan ambil rohmu yang kudus, kembalikan sukacita karena keselamatan. Saudara, begitu indahnya pengampunan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga diingatkan untuk mengampuni orang lain. Nah, ingat kasih Tuhan, kita ingat pengampunannya. Ada satu hal lagi, kita ingat kasih Tuhan, kita ingat panjang sabarnya Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu panjang sabarnya Tuhan. Semua kita kena panjang sabarnya Tuhan. Berkali-kali kita bikin macam-macam kesalahan, tapi berkali-kali Tuhan beri kita kesempatan untuk berbalik. Cuma Tuhan yang tahu kemunafikan hidup kita. Kita bisa tampil ke orang dengan omongan yang hebat, yang bagus. Kita sembunyikan sesuatu yang kotor, yang mengerikan di dalam kita. Kita pintar sekali. Pintar kita.
dari pendeta sampai ke jemaat, pintar sembunyikan sesuatu. Omongan yang hebat-hebat keluar, omongan yang begitu manis keluar. Tapi panjang sabar Tuhan. Seringkali habis kita tampil dengan topeng, selesai itu Roh Kudus, Tuhan oleh Roh Kudus mulai ingatkan kita, tadi itu kemunafikan. Itu panjang sabarnya Tuhan. Tuhan ingatkan, kalau Tuhan tidak panjang sabar, kita bikin pelanggaran, langsung Tuhan hukum. Mungkin tidak ada kita yang bisa duduk di sini pagi ini. Tapi panjang sabar Tuhan memberi kita kesempatan, diingatkan, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan berikan kesempatan. Ayat ke-15, 2 Petrus 3 ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Bukan anggaplah, tetapi perhitungkanlah bahwa kesabaran Tuhan sebagai kesempatan. Tuhan beri kita kesempatan untuk selamat. Ini luar biasa. Dalam kesabaran Tuhan, Dia beri kita kesempatan untuk selamat. Gunakan kesempatan itu. Hidup ini adalah kesempatan. Bukan cuma kesempatan untuk diberkati oleh Tuhan, bukan cuma kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang banyak, tetapi hidup ini kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Kesempatan untuk seperti Yeremia serukan, marilah kita menyelidiki hati kita dan berbalik kepada Tuhan. Saudara, saat menyelidiki hati itu perlu waktu kita sendirian. Waktu kita sendirian berhadapan dengan Tuhan, saat itu paling tepat, paling pas untuk menyelidiki hati. Kalau kita lagi tampil di depan 1, 2 atau banyak orang, itu seringkali terganggu kita untuk menyelidiki hati. Banyak kali yang muncul topeng. Tetapi waktu kesempatan untuk menyelidiki hati itu waktu sendirian dengan Tuhan. Kita bisa katakan, Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, lihat, sampaikan ke saya siapa saya ya Tuhan, siapa saya yang sebenarnya. Di hadapan Tuhan nggak bisa kita mau munafik lagi. Kalau kita izinkan Tuhan selidiki kita, ini dalam rangka panjang sabarnya Tuhan. Kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu, kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Panjang sabar Tuhan. Menyimpang. Tuhan pakai segala macam cara. Anak yang bungsu tadi saya singgung itu, Tuhan izinkan dia melarat, punya banyak harta, begitu ketika berangkat. Di sana dia gunakan harta dengan tidak bertanggung jawab. Tuhan izinkan mulai terjadi kemerosotan, terjadi kelaparan di daerah itu. Sampai mau cari makan pun sulit. Mau ambil makan ampas untuk makanan babi pun tidak diizinkan. Orang lebih hargai babi daripada orang yang sudah menyimpang dari firman Tuhan. Tuhan izinkan itu. Dia rasa begitu terhina. Seringkali ketika kita mulai terasa begitu terhina, begitu tidak berdaya, itu kesempatan kita berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Tujuan Tuhan supaya kita selamat. Supaya selamat. Tujuan utama pelayanan gereja bukan jadi kantor sosial. Tujuan utama untuk keselamatan jiwa, untuk cegah orang masuk ke neraka. Itu tujuan gereja. Bukan ajang bisnis atau pamer untuk perbuatan sosial. Supaya dihargai oleh pemerintah, supaya dihargai oleh masyarakat. Memang kita perlu dihargai. Tetapi bukan untuk jadi dinas sosial. Tujuan utama penyelamatan jiwa. Tujuan utama beritahu dosa. Supaya bertobat dan selamat. Tidak bisa ditawar. Memang tidak populer kalau khotbah bicara tentang dosa, bicara tentang pengudusan, bicara tentang perubahan kelakuan. Tidak populer. Tapi itu yang Tuhan kehendaki. Di ayat awal yang kita baca tadi, tiap kali kamu makan roti ini, minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Berita kematian Tuhan Yesus adalah berita pengampunan, berita keselamatan, berita panjang sabar Tuhan untuk memberi kita kesempatan berbalik kepada Tuhan. Saya terus ingat Tuhan Yesus, berarti kita ingat yang kedua, ingat janji dan peringatan-peringatan Tuhan. Mengingat janji, mengingat peringatan-peringatan Tuhan. Yohanes 14 ayat 23, kita ingat janji. Jadi menjalani hidup, apalagi hari-hari ini menjalani hidup yang sulit, sudah sulit, masih ditambah dengan banyak kesulitan lain menimpa hidup kita. Kesulitan yang datang dari situasi, datang dari manusia, datang dari pihak manapun. Kita ingat janji Tuhan. Janji, boleh baca Yohanes 14 ayat 23, janji 1, 2, 3, janji untuk menyertai. Janji Tuhan untuk menyertai. Senang ya dengar kalau janji, Tuhan janji, aku menyertai kamu. Senang kan? Senang. Yang berkuasa, yang maha kuasa, yang pencipta langit dan bumi, dia janji untuk menyertai kita. Janji untuk menyertai. 14 ayat 23, Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, lakukan firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam. Immanuel, Allah beserta kita, diam bersama-sama dengan Dia. Kalau saudara lakukan perintah, lakukan menuruti firman-Ku, Tuhan Yesus bilang, maka Bapakku mengasihi, Bapa di surga mengasihi saya, Bapa di surga mengasihi saudara, dan dikatakan begini, maka kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Ini penyertaan Tuhan. Ini janji. Saudara tenang terima janji ini. Bukan terima, dengar aja dulu. Terima kalau kita melakukan. Terima kalau kita turuti, taati firman. Kita terima janji Tuhan ini. Janji untuk menyertai kita. Kemudian Matius 24 ayat 42 dan 44. Ini ada peringatan. Tadi janji, kita ingat mengenai janji dan peringatan Tuhan.
Kita perlu ingat peringatan-peringatan Tuhan ini, karena itu penting untuk mencegah kita keluar dari jalan keselamatan. Berjaga-jaga dan siap sedia. Ini peringatan. Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga. Beberapa penjelasan mengenai berjaga-jaga ini, artinya mata itu tidak merem. Mata tidak merem. Mata dibuka, memperhatikan. Lihat keadaan yang sedang terjadi, buka mata. Lihat situasi yang terjadi saat ini di dunia, buka mata. Buka telinga. Telinga rohani buka bagi Tuhan, bagi pimpinan tuntunan Roh Kudus. Telinga rohani, telinga dibuka untuk pemberitaan yang bagus. Tuhan mau kita berjaga-jaga. Mata terbuka, telinga terbuka. Dan kemudian mata juga memeriksa diri. Banyak kali kita memang lupa diri. Itu namanya berjaga-jaga. Ayat yang ke-44. Boleh baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ayat 42. Berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tuhan datang itu tidak selalu punya arti datang pada kali yang kedua nanti. Tetapi yang dimaksud juga Tuhan datang jemput. Gak ada yang bisa duga. Sewaktu Tuhan panggil, itu yang membuat kita harus berjaga-jaga. Amin. Ada yang tahu di sini kapan dia meninggal? Gak ada. Berjaga-jaga supaya ketika saatnya Tuhan panggil kita, kesempatan Tuhan beri, ketika kesempatan itu berakhir, kita tidak tahu kapan. Itu sebabnya Tuhan mau kita berjaga-jaga, karena kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kemudian ayat 44 dikatakan siap sedia. Siap sedia itu sama dengan orang yang sewaktu-waktu berangkat. Itu yang berat. Tidak kita duga. Anak Manusia datang, disuruh siap sedia. Apa yang kita siapkan? Apa persediaan apa yang kita siapkan? Supaya Tuhan dapati kita setia. Nyanyian yang sering kali kita nyanyikan, berjuang sampai akhirnya. Kesempatan yang Tuhan berikan ke kita untuk melakukan sesuatu, baik di dalam rumah tangga, bagi keluarga, bagi pelayanan, bagi masyarakat, kita lakukan. Itu namanya kita siap sedia. Tiap hari kita bina hidup kita dengan firman, dengan doa. Itu namanya kita siap sedia. Karena sewaktu-waktu hidup ini berhenti. Sewaktu-waktu kita berhadapan dengan kedatangan Tuhan. Walaupun ada tanda-tanda, tetapi tadi saya singgung, kedatangan Tuhan dapat berarti kedatangan Tuhan untuk panggil, bawa kita pulang. Tuhan tolong kita supaya kita selalu ingat Tuhan. Ingat Tuhan Yesus, kita ingat kasih-Nya. Kita ingat janji dan peringatan-peringatan Tuhan. Tujuan semua itu supaya kita
ada dalam kepastian keselamatan. Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang berbalik dan bertobat, dan tidak ada yang binasa. Tuhan memberkati, siapkan hati untuk kita terima tubuh dan darah Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan pagi hari ini.